Kita masuk ke pertanyaan Mas Didi ya dari @via.vinjelesli. Mau tanya gimana cara kita menumbuhkan lagi kesadaran mengembangkan sebuah kesenian dari kecil kayak gitu, generasi zaman now atau generasi K-pop atau mungkin biar suka gitu ya dengan budaya kita sendiri. Nah ini kaitannya dengan edukasi sebenarnya. Jadi kita harus mengenalkan ya. Mengenalkan supaya anak-anak ini kenal dengan budaya sendiri itu dari kecil, dari TK. Jadi pengenalan budaya itu sedini mungkin. Kalau dikenalkan sudah SMA gitu udah telat. Ya kan? Dia udah punya kesukaan sendiri. Nah, kalau udah telat kan harus periksa ketergantungan. Saya mau gimana ya? Meleset lagi. Iya. Oke. Tapi licin di sini kalau nggak meleset gimana? Jadi kalau udah kepleset takutnya kebablasan. Jadi kalau bisa sedini mungkin dari TK mungkin udah mencoba untuk dijelaskan gitu ya Mas ya. Nah ini kan kaitannya dengan edukasi. Yang mana harus diberikan kepada paling tidak orang tua. Ya, orang tua kemudian juga di sekolah. Jadi program-program pengenalan budaya itu di sekolah mungkin kalau di Jogja sudah mulai kan dari kecil sudah dikasih itu, tapi saya nggak tahu kalau di luar Jogja. Kita harus ada riset yang khusus supaya hal-hal demikian itu merata di seluruh Indonesia, sehingga nanti tidak ada generasi yang gaptek terhadap budaya sendiri. Benar nggak? Benar. Dan juga nih untuk Bapak Ibu tentunya jangan lupa bertanya, dan juga untuk Anda ini bisa langsung ke Keyword DJ Home. Kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya di @febiar. Tantangan terbesar dalam mengembangkan seni di era modern itu apakah? Ya banyak sekali, karena kalau kita bicara masalah generasi yang sudah terlambat mendapatkan apresiasi, ya itu tadi. Kemudian yang ditonton adalah misalnya katakanlah tontonan yang kurang ada edukasinya. Ya kan? Otomatis kan anak ini terpengaruh ya. Nah, terpengaruh sejauh mana terpengaruh ini kan relatif ya. Benar. Makanya juga mungkin kalau untuk teman-teman ya seniman atau siapapun kalau membuat tontonan, kita memang sebenarnya kalau dulu tontonan itu tuntunan. Benar. Enggak. Jadi tidak hanya melihat tontonan yang menghibur, tapi ada tuntunannya. Itu kalau dulu. Kalau sekarang nggak tahu masih ada enggak, kan? Kalau sekarang mah tontonan aja gitu ya. Jadi kalau kembali masalah lagu yang salah itu kan tergantung bagaimana kita menyajikan itu, benar nggak? Kemarin saya coba, saya kan live IG kan, malam bulan purnama, kemudian saya di luar di rooftop gitu, saya nyuting itu, saya nembang mau copat, padahal itu tembangnya itu tembang dolanan. Teka-teki tebakan yang artinya kereta api. Tapi teknik nembangnya saya buat yang memang yang kan itu cengkoknya macam-macam kan, dan buat cengkok yang galur-galur itu. Gitu kan, lalu gelap gini-gini, terus ada yang komentar, yang saya merinding, saya lagi jaga di rumah sakit, saya ketawa. Tak jelasin ya, sebenarnya kalau kita memberikan edukasi itu harus yang jelas. Benar. Jangan sampai keliru nanti interpretasi penonton, karena tidak semua masyarakat yang nonton itu punya edukasi tentang seni budaya yang cukup. Benar enggak? Nah itu tadi yang saya cerita, nyanyi yang sedemikian tapi kalau di pasar ya tidak jadi merinding. Tapi nyanyi dolanan, tapi kalau teknik nyanyinya kemudian saya menyanyinya malam hari di bawah pohon beringin dekat kuburan lagi, dikira ngundang setan. Padahal lagunya itu mungkin lagu anak-anak yang benar. Padahal setannya udah di situ, kitanya yang datang. Saya sendiri juga setan. Sama ternyata kita, makanya ngobrolnya bisa. Setan doang. Setan. Oke. Artinya setan nggak? Apa itu? Setan itu dibeset isinya ketan. Jadi makanan itu dibeset lemper namanya berarti. Itu namanya setan ternyata. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya tentunya. 1, 2. Lanjut nih dari @felicitaidin. Menurut Mas Didi, bagaimana kebudayaan tetap melekat pada generasi muda? Apakah perkembangan teknologi, bahasa, dan juga budaya luar lainnya itu menghambat pengenalan budaya kita sendiri? Sebenarnya kalau dikatakan menghambat, ya bisa jadi, tapi bisa jadi tidak. Seandainya anak ini sudah mempunyai apresiasi terhadap seni budaya sendiri dengan baik dan benar, itu nanti terpengaruh budaya dari manapun itu nggak akan bermasalah. Karena kita kalau nggak terpengaruh, kita nanti menjadi orang yang ketinggalan. Kita kan harus juga menyesuaikan zaman, kan? Harus mengikuti, jadi juga tidak menjadi terbelakang. Tetapi kalau kita sudah bekalnya udah kuat, ya fine aja. Ya kan, itu makanya
pentingnya edukasi budaya dari dini itu kan di situ. Oke, jadi walaupun ya mungkin akan ada pengaruhnya, tapi ketika kita tuh ibaratnya sudah menghargai terlebih dahulu, apapun cobaannya atau apapun godaan dari luarnya, kita tetap akan bisa menghargai. Iya, tetap. Oke. Dari dini, aku tadi bilang dari dini. Dari dini itu yang paling dini penting. itu sekarang jualan di pasar kan? Oh, jualan di pasar. Tuh, tetangga saya Dini nikah sama Pak RT sekarang. Istri gitu. ketiga itu. Oh, bukan yang jualan di Wolo. Bukan, bercanda kita ya. Oh ibu ya, oke. Tahu nggak? Gimana? Di masa COVID ini semua orang udah hidup susah. Benar, kenapa kita makin susah lagi? Nah, mikirnya? bercanda. Kalau nggak Bercanda stres aja. loh. Benar. Coba buktikan deh. Iya, benar. Stres nanti kalian di jalan-jalan ketawa sendiri. COVID. COVID. Jalan sambil nari-nari. Nah, benar. Itu masih mending kalau udah terus nggak pakai apa-apa. Waduh, udah gila itu namanya. Oke. Ada juga pertanyaan dari @wit_new85. Menanggapi di era global ini, mana tadi? Kebablasan. Oke, generasi muda itu lebih condong ke arah global. Gitu, menurut Eyang bagaimana menyikapi hal seperti ini? Jangan manggilnya jangan Eyang, kakak. Masih muda. Kakak tua. Kakak yang sudah tua. Tetap tua juga ya. Gimana menyikapi hal yang kayak mungkin lebih condong ke arah yang lebih modern kayak gitu? Gimana cara tanggapan Eyang terhadap anak muda yang condongnya banget ke arah? Ya nggak apa-apa, nggak salah kok. Iya. Ya, tetap aja karena mereka menjadi generasi yang global kan. Benar. Nggak terbelakang itu. Cuman itu tadi, jangan lupa kita mengenal budaya sendiri. Benar. Belajarlah. Paling tidak mengenal, bukan berarti itu harus menjadi budayawan atau seniman, enggak. Tapi beda kan. Jadi tujuan pembekalan budaya sejak dini itu nanti kalau dia menjadi siapapun, menjadi orang yang berhasil di masyarakat, entah itu menjadi dokter, pengacara, jadi apapun, tapi yang sudah punya sentuhan budaya, rasanya itu sudah terasah. Benar. Karena budaya kan kaitannya dengan olah rasa, pasti beda deh. Benar. Jadi sosok yang berbeda daripada yang tidak punya sentuhan sama sekali. Jadi paling tidak itu kita tahu dulu. Kalau udah tahu, siapa tahu jadi sayang, jadi belajar, jadi tahu dan bisa mengajarin orang lain, itu yang pertama dari tahu dulu. Tak kenal maka tak sayang. Benar. Kalau zaman sekarang udah lama kenal tapi tetap nggak disayang-sayang. Oh gitu. Karena nggak dikawin. Iya. Ini agak curhat dikit ya. Oke. Kalau ini ada pertanyaan nih yang bagus nih dari benar. Dari @Ana Muryanti. Ciri khas dari desain interior bernuansa seni dan budaya bisa dijelaskan seperti apa, Mas Didi? Bagaimana mensiasati benda seni yang kita buat perintilan agar berkesan bernilai budaya tapi low budget? Nah, itu tergantung kreativitas. Ya. Nah, kemudian kalau bicara masalah kaitannya dengan desain interior, kembali ke arah identitas. Ya. Kalau kita misalnya masuk ke Bali, udah jelas. Lihat bangunannya, lihat ini Bali. Iya. Tapi kalau kita masuk ke Jawa, kadang-kadang kan belum, Pak. Belum. Apalagi di sebuah kota budaya, tiba-tiba bangunannya Eropa. Itu gimana? Jadi identitasnya kan nggak muncul. Nggak salah sih bangunan Eropa, tetapi kemudian ditutup atau dikasih apa istilahnya, saya nggak tahu, aksesoris atau apapun, finishing atau etniknya muncul. Benar. Ya kan? Kalau tadi ada mengatakan dengan perintilan bisa perintilan yang etnis bisa kan? Benar. Sehingga budgetnya tidak terlalu tinggi, itu kan masuk ke dalam kreativitas. Benar. Contohnya juga di Bali nggak jarang juga sekarang rumah-rumah yang minimalis yang modern banget, tapi tetap pintu masuk atau ibarat kata gerbang depannya pakai gapura Bali. Nah, itu untuk masuk ke dalam. Ciri khas namanya. Benar. Misalnya kita masuk ke daerah Sumatera atau Minangkabau, ciri khasnya misalnya bangunan tuh atapnya pakai yang model tanduk itu. Iya. Dipertahankan. Oke. Jangan sampai kita masuk ke sana bangunannya barok. Misalnya, nggak salah. Itu kalau bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda dulu, ya kan? Benar. Itu kan masih ada. Itu kan sudah topik yang lain. Benar. Tapi kalau kita bicara masalah identitas sebuah bangunan yang kaitannya dengan daerah atau etnis atau ciri khas yang lokal, kearifan lokal, ya itu jangan dilupakan. Benar. Tapi akhir-akhir ini seperti kalau di Jogja sudah aku lihat tuh kan misalnya di jembatan sebenarnya ada muncul motif-motif yang dari lampunya itu kan sudah menunjukkan ciri khasnya gitu. Benar. Dan juga lampu jalanan juga kayak yang lampu yang biasanya turun-turun gitu udah mulai Jogja kerasa banget. Walaupun dulu pernah nggak ada, terus sekarang udah dibawa lagi, tapi udah kerasa Jogja banget lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal interior
bernuansa seni atau budaya itu nggak selalu melulu kalau Jogja harus rumahnya yang rumah zaman dulu itu, atau ada apa sih namanya, jadi yang buat yang nggak ada temboknya tapi ada pilar-pilarnya, apa namanya, bukan gapura. Pendopo. Maksudnya nggak selalu harus ada pendopo, tapi gimana caranya kita memasukkan unsur seni itu, etnik kan, tadi, disinggung tadi kan. benar. Jadi walaupun mungkin bangunannya Eropa atau minimalis atau lebih ke modern, karena mikirnya banyak yang dipikirkan kayak gitu, yang jadi pertimbangan, yang penting ada etniknya juga tetap bisa gitu Mas dia. Biasanya sebuah apa? Soko pilar gitu. Tapi kemudian di situ listnya itu motif-motif tradisi. Oh iya benar. Nah, itu kan kemudian sudah berbeda. Udah benar. Daripada pilar terus nanti patungnya di situ patung Eropa yang begini atau patung Hercules itu kan sudah beda. Oh iya benar. Tapi tekniknya teknik modern yang sekarang supaya kuat kan itu konstruksinya. Tapi tampilannya etniknya muncul gitu loh. Itu kayak sentuhan-sentuhan kecil, karena tadi juga gimana biar low budget juga kayak gitu ya. Sentuhannya kecil aja nih, tapi akan meaningnya yang gede kayak gitu. Sentuhannya kecil-kecil aja gitu. Jadinya geli. Sama dong. Oke.